Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Dokter hewan karantina adalah jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian yang bertugas melakukan pengawasan keamanan hayati terhadap lalu lintas komoditas pertanian yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia. Contohnya adalah dokter hewan yang bertugas di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan dan bandara untuk memeriksa hewan, produk hewan, dan bahan asal hewan yang masuk ke luar negeri. 2. Tanggung jawab dokter hewan karantina diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Permentan OT 140/8/2016 tentang pedoman pembinaan jabatan fungsional pengawas keamanan hayati hewan. Beberapa tanggung jawabnya antara lain: melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap media pembawa hama penyakit hewan, mengambil tindakan karantina apabila ditemukan hama penyakit, melakukan pengawasan lalu lintas komoditas pertanian. Contohnya adalah memeriksa sertifikat kesehatan hewan, melakukan pengamatan visual, dan mengambil sampel untuk diuji jika diperlukan. 3. Beberapa peraturan yang mengatur dokter hewan karantina antara lain: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang keamanan hayati hewan. Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Permentan OT 140/8/2016 tentang pedoman pembinaan jabatan fungsional pengawas keamanan hayati hewan. 4. Tupoksi dokter hewan karantina menurut Permentan 38/2016 antara lain: melakukan pemeriksaan media pembawa hama penyakit hewan, mengawasi lalu lintas media pembawa hama penyakit hewan, melakukan pengambilan contoh untuk pengujian laboratorium, melakukan tindakan karantina apabila ditemukan hama penyakit. Contohnya adalah memeriksa sertifikat kesehatan ternak yang diimpor, mengambil sampel daging untuk diuji, serta menerapkan pemusnahan atau penolakan jika ditemukan produk tercemar. 5. Fungsi dokter hewan karantina adalah untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan di Indonesia. Contohnya adalah mencegah masuknya virus flu burung atau penyakit mulut dan kuku yang dapat merugikan peternakan di Indonesia. 6. SOP dan cara kerja dokter hewan karantina diatur dalam Permentan 38/2016. Beberapa contohnya adalah: memeriksa kelengkapan dokumen, seperti sertifikat kesehatan, melakukan pemeriksaan fisik terhadap media pembawa pengamatan visual, sampling, DEL, melakukan pengujian laboratorium bila diperlukan,
Menerapkan tindakan karantina pemusnahan, penolakan, pengasingan, jika ditemukan hama penyakit. 7. Uraian tugas dokter hewan karantina menurut Permentan 38/2016 antara lain. Melakukan pemeriksaan media pembawa penyakit hewan. Mengawasi lalu lintas media pembawa penyakit hewan. Melakukan pengambilan contoh pengujian. Melakukan analisis resiko. Melakukan tindakan karantina. Membuat laporan pelaksanaan tugas. Contohnya adalah memeriksa ternak impor dari kapal, melakukan sampling darah ternak untuk pengujian penyakit, serta membuat laporan hasil pemeriksaan. 1. Dalam melakukan pemeriksaan media pembawa penyakit hewan yang diimpor, tindakan apa yang harus dilakukan oleh dokter hewan karantina apabila ditemukan kondisi berikut. Sapi impor dari negara X tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan yang sah. A. Menolak seluruh pengapalan sapi tersebut. B. Menerima sapi tersebut dengan syarat menjalani karantina selama 30 hari. C. Menerima sapi tersebut dengan syarat pembayaran denda administratif. D. Mengizinkan pemasukan sapi tersebut dengan menerapkan tindakan karantina yang ketat. E. Menolak sebagian sapi yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan menerima sapi yang memiliki sertifikat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, media pembawa penyakit hewan yang diimpor harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang sah dari negara asal. Jika sertifikat tersebut tidak dilengkapi, dokter hewan karantina berwenang untuk menolak seluruh pengapalan tersebut. Hal ini penting untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan yang dapat membahayakan keamanan pangan dan kesehatan hewan di Indonesia. 2. Jika dalam pemeriksaan fisik terhadap benih impor ditemukan gejala serangan hama kubis, tindakan apa yang harus diambil oleh dokter hewan karantina? A. Memusnahkan seluruh benih tersebut. B. Melakukan pengujian lebih lanjut di laboratorium untuk memastikan keberadaan hama. C. Mengembalikan benih tersebut ke negara asal. D. Mengizinkan pemasukan benih tersebut dengan syarat menjalani perlakuan khusus. E. Mengizinkan pemasukan benih tersebut dengan mengenakan denda administratif. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan. Menemukan gejala serangan hama pada benih impor merupakan indikasi awal adanya kemungkinan hama. Namun, untuk memastikan dan mengidentifikasi jenis hama yang menyerang, diperlukan pengujian lebih lanjut di laboratorium. Tindakan karantina yang tepat adalah melakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu sebelum menentukan tindakan selanjutnya, seperti pemusnahan atau perlakuan khusus. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan keamanan hayati. 3. Peraturan pemerintah manakah yang mengatur tentang keamanan hayati hewan di Indonesia? A. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Keamanan Hayati Hewan. B. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Keamanan Hayati Hewan. D. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. E. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Pengawasan Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Keamanan Hayati Hewan merupakan peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang keamanan hayati hewan di Indonesia, termasuk mengatur tentang peran dan fungsi dokter hewan karantina dalam melakukan pengawasan keamanan hayati hewan. Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yang relevan. 4. Dalam melakukan analisis risiko pemasukan media pembawa penyakit hewan, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan oleh dokter hewan karantina? A. Jenis komoditas, negara asal, dan kondisi media pembawa. B. Harga komoditas,
jumlah permintaan, dan tingkat persaingan pasar. C. Kebijakan ekspor-impor, tarif bea masuk, dan kuota impor. D. Teknologi penanganan, budaya petani, dan iklim Indonesia. E. Spesies hewan, cara pemeliharaan, dan tujuan pemasukan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan. Dalam melakukan analisis risiko pemasukan media pembawa penyakit hewan, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah jenis komoditas, apakah berisiko membawa hama, penyakit atau tidak, negara asal, tingkat endemisitas hama penyakit di negara asal, dan kondisi media pembawa, ada atau tidaknya gejala serangan hama penyakit. Faktor-faktor lain seperti ekonomi, teknologi, dan tujuan pemasukan bukan merupakan faktor utama dalam analisis risiko keamanan hayati. 5. Apa yang dimaksud dengan tindakan karantina menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan? A. Proses pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap media pembawa. B. Penahanan, isolasi, pengamatan, pengujian, dan atau tindakan lain untuk memastikan media pembawa bebas dari hama dan penyakit hewan. C. Pemusnahan media pembawa yang terbukti membawa hama dan penyakit hewan. D. Pengembalian media pembawa ke negara asal jika terbukti membawa hama dan penyakit hewan. E. Perlakuan khusus seperti fumigasi atau penyemprotan bahan kimia terhadap media pembawa yang terindikasi hama dan penyakit hewan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, tindakan karantina adalah penahanan, isolasi, pengamatan, pengujian, dan atau tindakan lain untuk memastikan media pembawa bebas dari hama dan penyakit hewan. Jadi, tindakan karantina mencakup berbagai kegiatan untuk memastikan keamanan hayati, bukan hanya pemeriksaan atau pemusnahan saja. 6. Dalam melakukan pemeriksaan daging impor, dokter hewan karantina menemukan indikasi adanya cemaran bakteri E. coli. Apa tindakan yang harus dilakukan? A. Memusnahkan seluruh kiriman daging tersebut. B. Mengembalikan seluruh kiriman daging ke negara asal. C. Mengambil sampel untuk diuji lebih lanjut di laboratorium. D. Mengizinkan pemasukan daging tersebut dengan mengenakan denda administratif. E. Mengizinkan pemasukan daging tersebut dengan syarat menjalani perlakuan khusus. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan. Menemukan indikasi cemaran bakteri E. coli pada daging impor merupakan sinyal bahaya yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Tindakan yang tepat adalah mengambil sampel daging untuk diuji di laboratorium guna memastikan ada tidaknya cemaran bakteri E. coli yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Setelah hasil pengujian diperoleh, barulah dapat ditentukan tindakan karantina selanjutnya, seperti pemusnahan, pengembalian, atau perlakuan khusus. 7. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang keamanan hayati hewan, bagaimana prosedur kekarantinaan yang harus dilakukan terhadap hewan peliharaan yang dibawa oleh wisatawan dari luar negeri? A. Hewan peliharaan harus menjalani karantina selama 14 hari di fasilitas karantina. B. Hewan peliharaan harus dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari negara asal. C. Hewan peliharaan harus dipastikan bebas dari penyakit hewan menular melalui pemeriksaan dokter. D. Hewan peliharaan harus menjalani vaksinasi sebelum memasuki wilayah Indonesia. E. Jawaban B dan C benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, hewan peliharaan yang dibawa oleh wisatawan dari luar negeri harus memenuhi dua persyaratan utama, yaitu dilengkapi sertifikat kesehatan hewan dari negara asal dan dipastikan bebas dari penyakit hewan menular melalui pemeriksaan oleh dokter hewan. Kedua persyaratan tersebut, jawaban B dan C, benar dan harus dipenuhi untuk menjamin keamanan hayati hewan di Indonesia. 8. Apa yang dimaksud dengan media pembawa
dalam konteks pengawasan keamanan hayati hewan. A. Alat transportasi seperti kapal, pedot AT, atau kendaraan darat yang membawa hewan atau produk hewan. B. Hewan, produk hewan, pakan, atau bahan lain yang berpotensi membawa hama dan penyakit hewan. C. Negara asal pengekspor hewan atau produk hewan ke Indonesia. D. Perusahaan atau individu yang mengekspor atau mengimpor hewan atau produk hewan. E. Fasilitas karantina tempat hewan atau produk hewan menjalani pengawasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, media pembawa, dalam konteks pengawasan keamanan hayati hewan merujuk pada hewan, produk hewan, pakan, atau bahan lain yang berpotensi membawa hama dan penyakit hewan ke dalam wilayah Indonesia. Media pembawa ini harus diawasi dan diperiksa oleh dokter hewan karantina untuk mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat membahayakan keamanan pangan dan kesehatan hewan di Indonesia. 9. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap telur ayam ras impor, dokter hewan karantina menemukan indikasi adanya cemaran residu obat-obatan. Tindakan apa yang harus diambil? A. Mengizinkan pemasukan telur tersebut dengan syarat menjalani perlakuan khusus. B. Mengembalikan seluruh kiriman telur ke negara asal. C. Mengambil sampel untuk diuji lebih lanjut di laboratorium. D. Memusnahkan seluruh kiriman telur tersebut. E. Mengizinkan pemasukan telur tersebut dengan mengenakan denda administratif. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan. Menemukan indikasi adanya cemaran residu obat-obatan pada telur ayam ras impor merupakan sinyal bahaya yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Tindakan yang tepat adalah mengambil sampel telur untuk diuji di laboratorium guna memastikan ada tidaknya cemaran residu obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Setelah hasil pengujian diperoleh, barulah dapat ditentukan tindakan karantina selanjutnya, seperti pemusnahan, pengembalian, atau perlakuan khusus. 10. Apa yang dimaksud dengan tindakan karantina? Dalam konteks pengawasan keamanan hayati hewan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. A. Perlakuan khusus seperti fumigasi atau penyemprotan bahan kimia terhadap media pembawa yang terindikasi hama dan penyakit hewan. B. Penerapan prosedur ketat dalam memeriksa kelengkapan dokumen dan fisik media pembawa. C. Proses pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap media pembawa untuk memastikan bebas dari hama dan penyakit hewan. D. Penahanan, isolasi, pengamatan, pengujian, dan/atau tindakan lain untuk memastikan media pembawa bebas dari hama dan penyakit hewan. E. Pemusnahan media pembawa yang terbukti membawa hama dan penyakit hewan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, tindakan karantina adalah penahanan, isolasi, pengamatan, pengujian, dan/atau tindakan lain untuk memastikan media pembawa bebas dari hama dan penyakit hewan. Jadi, tindakan karantina mencakup berbagai kegiatan untuk memastikan keamanan hayati, bukan hanya pemeriksaan, perlakuan khusus, atau pemusnahan saja. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.